Bab 516, Evolusi yang berhasil. Dalam Gods Domain, selain menaikkan level, sangat sulit bagi pemain untuk mendapatkan atribut permanen. Kehilangan 400 HP, atau setara dengan 20 poin endurance, akan secara signifikan melemahkan pemain. Bahkan Si Feng akan meratapi kehilangan atribut, apalagi pemain lain. Namun, meskipun telah melihat sisi sebenarnya dari kekuatan evolusi, Si Feng masih memilih untuk mengorbankan 400 HP, meskipun dengan enggan. Meskipun 400 HP sangat berharga, itu tidak dapat mengalahkan kemampuan untuk meningkatkan peringkat Hard to Epic dari Icarus. Selain itu, Si Feng tahu beberapa metode untuk meningkatkan daya tahannya secara permanen. Dia bisa dengan mudah menebus kehilangan yang dideritanya sekarang. Si Feng kemudian mengklik setuju, dan tiba-tiba, kekuatan Divine Might Holy Grail melonjak. Pada saat berikutnya, untayan lampu hijau mengalir dari tubuh Si Feng dan ke Holy Grail. Setelah cawan suci menyerap 400 HP dari Si Feng, itu menembakkan sinar ungu di jantung Icarus. Segera, jantung Icarus merilis cahaya keemasan cemerlang, memaksa Si Feng untuk menutup matanya. Setelah sinar keemasan memudar, Si Feng membuka matanya dan melihat jantung Icarus, menemukan bahwa kalung itu sekarang memancarkan cahaya ungu yang samar. Apakah itu sukses? Si Feng agak gugup ketika dia memeriksa atribut kalung itu. Jika gagal, maka ia secara permanen kehilangan 400 HP untuk apa-apa. Selain itu, ia juga harus menunggu selama 10 hari sebelum pengorbanan berikutnya. Namun, setelah menyelidiki atribut jantung Icarus, tinju yang mengencang Si Feng menjadi rileks saat kegembiraan dengan cepat menyusulnya. Betul, itu sukses. Hati Icarus. Kalung, ranking besi misterius, dapat dikembangkan. Persyaratan peralatan, semua atribut 120. Level 20 level 80, saat ini level 30. Semua atribut plus 18. Keberuntungan plus 7. Keterampilan tambahan, Divine Providence, untuk sementara meningkatkan keberuntungan pemain sebesar 25 poin selama 30 detik. Cooldown, 45 menit. Kondisi evolusi, menyerap daya hidup 300 pemain untuk berevolusi ke peringkat rahasia perak. 0/300. Setelah berevolusi, peringkat jantung Icarus telah meningkat dari perunggu menjadi misterius besi. Keberuntungan yang diberikannya telah meningkat dari 5 poin menjadi 7 poin. Di samping itu, cooldown Divine Providence berkurang dari 1 jam menjadi 45 menit. Ini akan menghemat banyak waktu bagi Si Feng. Namun, peningkatan terbaik sejauh ini adalah perubahan pada kondisi evolusi. Awalnya, jantung Icarus mengharuskan Si Feng untuk membunuh monster peringkat Lord. Selain itu, diperlukan 100 pembunuhan. Tuan sangat langka, dan Si Feng harus membuang banyak waktu untuk membunuh 100. Sekarang kondisinya telah disesuaikan, Si Feng hanya perlu membunuh 300 pemain dan menyerap angkatan hidup mereka sebagai gantinya. Seorang Lord sangat sulit ditemukan, tetapi para pemain memadati jalanan. Selama Si Feng bekerja keras, dia bisa meningkatkan peringkat hati ke Epic Icarus dengan sangat cepat. Pada saat itu, ia akan mendapatkan keuntungan besar dari membuka peti harta Twilight. Saat memikirkan itu, Si Feng tidak bisa membantu tetapi tumbuh gelisah. Jika bukan karena perang yang sedang berlangsung dengan Overwhelming Smile, dia akan berjuang untuk menemukan lawan. Namun sekarang, targetnya jelas. Dia akan menggunakan pemain Overwhelming Smile sebagai pengorbanan untuk jantung Icarus. Sekarang cabang White River City dari Overwhelming Smile telah dikalahkan, tidak akan mudah untuk menemukan kelompok besar pemain. Aku mungkin juga melakukan perjalanan ke kota Maple dan melihat situasi di sana. Setelah beberapa pertimbangan, Si Feng merasa bahwa kota Maple adalah lokasi terbaik untuk mengambil tindakan. Senyum yang luar biasa telah menjadi tuan kota Maple. Anggota The Overwhelming Smile tidak ada yang perlu ditakutkan di dalam wilayah kota Maple. Akan jauh lebih mudah bagi Si Feng untuk menemukan target di sana daripada di kota Sungai Putih. Si Feng kemudian menyelipkan jantung Icarus di atas kepalanya dan menuju ke aula teleportasi kota Sungai Putih.
Si Feng sangat menantikan untuk meningkatkan peringkat hati ke Epic Icarus. Bahkan malam di domain Tuhan tidak dapat menghalangi kerinduan si Feng. Semakin cepat dia meningkatkan kalung itu ke peringkat Epic, semakin cepat dia bisa mendapatkan barang yang lebih baik dari Twilight Treasure Chest. Seseorang bahkan bisa mendapatkan item Epic dari Twilight Treasure Chest. Jika dia bisa mendapatkan beberapa item Epic, dia bisa sangat membantu guild. Secara alami, dia akan memutakhirkannya lebih cepat daripada nanti. Adapun masalah mengenai batu cahaya, ia sepenuhnya percaya kemampuan senyum melankolik. Si Feng percaya bahwa itu tidak akan lama sebelum batu cahaya meraup pendapatan besar. Tepat ketika si Feng tiba di depan teleportation hall, suara komunikatornya berdering di dekat telinganya. Penelepon kali ini tidak lain adalah Gentle Snow, yang telah sibuk mengkonsolidasikan kekuatannya sebagai pemimpin persekutuan Ouroboros yang baru. Meskipun Gentle Snow mengusir pesaing terbesarnya, Zhao Chenghua, hasil dari pergulatan internal di dalam Ouroboros telah mengakibatkan persekutuan kelas 1 berantakan. Jika Snow Gentle ingin mengkonsolidasikan kekuatannya, dia perlu menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk melakukannya. Selain itu, lawan yang lebih kuat, Persekutuan Aliansi tingkat pertama, mengintai, menunggu untuk menyerang. Si Feng tidak pernah berpikir bahwa Snow Lembut akan memiliki waktu luang untuk menghubunginya dengan beban yang saat ini dipanggulnya. Ketua Pemimpin Black Flame, boleh aku bertanya apakah kamu punya waktu untuk berbicara sekarang? Dalam panggilan video, Gentle Snow masih mengenakan senyum tenang dan elegan yang biasanya ditampilkan. Dia tampak seperti dewi yang tinggi di atas manusia. Rasanya seolah dia mengendalikan segalanya. Namun, meskipun dia tampak benar-benar baik-baik saja di permukaan, tindakannya tidak menipu si Feng. Dia bisa merasakan bahwa Snow Lembut telah menjadi lebih lemah dari sebelumnya. Melihat Superwoman seperti Snow Lembut begitu lelah, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya situasi Ouroboros saat ini. Namun, memikirkan situasi itu, si Feng merasa bahwa hasil seperti itu diharapkan. Snow Lembut baru saja mengambil kendali Ouroboros. Jumlah orang yang bisa dia percayai terbatas. Sementara itu, setelah memerintah Ouroboros selama bertahun-tahun, Zhao Chenghua tidak akan menyerah begitu saja setelah dikeluarkan dari posisinya. Selain musuh besar seperti Star Alliance yang mengancam persekutuan, akan sangat sulit bagi Snow Lembut untuk mengatasinya. Miss Snow, tidak perlu berbasa-basi. Persekutuan kita adalah sekutu, jadi jangan ragu untuk mengungkapkan pikiranmu, si Feng berbicara dengan jujur. Snow Lembut mengungkapkan senyum pahit di wajahnya yang murni dan halus setelah mendengar kata-kata si Feng. Indera pemimpin perseruan api hitam setajam biasanya. Aku akan berbicara secara terbuka, kalau begitu. Aku menelepon tentang perusahaan perdagangan cahaya lilin yang tiba-tiba muncul di salah satu tanah emas Star Moon City dan perusahaan perdagangan cahaya lilin di kota Sungai Putih. Aku tidak bisa memikirkan siapapun di seluruh kerajaan Star Moon selain kamu yang mampu meluncurkan perusahaan seperti itu. Petik 2. Betul, aku memang pendiri. Si Feng tidak berusaha menyembunyikannya. Untuk memulainya, dia tidak perlu melakukannya. Dia telah berbicara dengan Gentle Snow tentang rencananya untuk mendirikan guild gaya hidup sejak lama. Saat itu, ia berharap dapat memanfaatkan ketenaran Ouroboros untuk mempromosikan perusahaan dagangnya. Bahkan tanpa panggilan Snow Lembut hari ini, dia telah bersiap untuk mencari bantuannya untuk mempromosikan Candlelight Trading Firm pada waktu yang tepat. Sebagai guild kelas 1, Ouroboros memiliki sejumlah besar anggota yang tersebar di Star Moon Kingdom. Praktis setiap kota besar di kerajaan Star Moon menampung anggota persekutuan. Bahkan ada cabang di kerajaan lain. Jika persekutuan membantu dengan promosi, bisnis perusahaan perdagangan Candlelight akan berkembang. Namun, pasokan kit penguat dasar yang diperkuat tidak bisa memenuhi permintaan. Bahkan jika Ouroboros mempromosikan perusahaan saat ini, itu tidak akan secara signifikan meningkatkan pendapatan perusahaan. Karenanya si Feng memutuskan untuk menunda mencari bantuan Snow Lembut untuk saat ini. Luar biasa,
Ini akan membuat segalanya mudah. Aku ingin berinvestasi ke firma perdagangan cahaya lilin. Aku tidak ingin banyak saham, 20% akan dilakukan. Secara alami, aku akan memberikan kompensasi kepada kamu secara tepat. Kompensasi akan mencakup 30% saham Ouroboros, serta dana, saluran, dan bahan, yang akan memungkinkan perusahaan perdagangan berkembang dengan cepat. Apa pendapatmu tentang tawaranku? Bab 517, Nasib membodohi rakyat. Orang harus mengakui bahwa proposal Snow lembut itu menggoda. Bahkan Zhao Yueru dan tetua Ouroboros yang berdiri di samping Snow gentle terkejut dengan tawarannya. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, Ouroboros adalah persekutuan kelas 1 yang bonafit dan memiliki kekayaan besar. Persekutuan hanya mencapai statusnya saat ini setelah berjuang selama bertahun-tahun. Meskipun perjuangan internal persekutuan itu serius, persekutuan itu sendiri masih sangat kuat, guild kelas 2 masih belum cocok untuk itu. Namun, hanya untuk 20% saham dari perusahaan perdagangan, Gentle Snow sebenarnya bermaksud untuk memperdagangkan 30% saham Ouroboros dengan 20% dari perusahaan perdagangan. Selain menyediakan berbagai dana dan saluran. Keputusan ini benar-benar gila. Snow, apakah kamu sudah gila? Kamu hanya memegang 50% saham Ouroboros sekarang. Namun, apakah kamu benar-benar akan memberi Black Flame 30%? Apa yang akan kamu lakukan jika api hitam bergabung dengan Zhao Chenghua? Zhao Yueru membujuk temannya dengan lembut. Meskipun Zhao Yueru mempercayai Black Flame, 30% saham Ouroboros terlalu penting. Jika digunakan dengan benar, Snow lembut dapat dengan mudah membujuk lebih banyak tetua persekutuan ke sisinya. Dengan begitu, Zhao Chenghua tidak akan bisa mempengaruhi persekutuan dengan mudah. Memanfaatkan saham persekutuan untuk meningkatkan kekuatan Gentle Snow dan menguatkan persekutuan jauh lebih berharga daripada memperoleh 20% saham perusahaan perdagangan Candlelight. Itu benar, Nyonya Muda Salju, kamu harus mempertimbangkan ini dengan cermat. Bagian itu adalah pilihan terakhir yang ditinggalkan oleh Tuan Muda agar kamu tetap mengendalikan Zhao Chenghua. Meskipun Zhao Chenghua tidak bisa lagi memainkan domain dewa, di dunia nyata, otoritasnya di perusahaan tidak terpengaruh sedikit pun. Jika kamu memberikan saham itu kepada orang lain dan kehilangan jimat pelindung ini, ia dapat dengan mudah bergandengan tangan dengan pemegang saham perusahaan yang lain untuk menentang kamu. Seorang pria yang mendekati usia 50-an dengan pakaian kepala pelayan juga berupaya membujuk Gentle Snow. Kamu tidak perlu mengatakan lagi. Aku tahu apa yang aku lakukan. Snow gentle menggelengkan kepalanya, menunggu jawaban si Feng. Dia tidak bodoh. Dia tahu ini bukan transaksi yang berharga. Meski begitu, dia bersikeras melakukan perdagangan semacam itu untuk memperdalam hubungan antara dua guild mereka. Meskipun dia adalah pemimpin persekutuan Ouroboros dan salah satu pemegang saham utama perusahaan, baik otoritas maupun kata-katanya tidak ada gunanya. Sayangnya, walaupun dia sendiri telah berusaha membina banyak orang, ada terlalu sedikit personil yang cakap di bawah komandonya. Itu terutama berlaku bagi para pakar di domain dewa. Zhao Chenghua telah mengelola Ouroboros selama bertahun-tahun sekarang, jadi dia sebelumnya memiliki waktu dan sumber daya untuk membina banyak ahli. Karena kemenangan prematurnya atas Zhao Chenghua di domain dewa, ia dengan tegas memerintahkan semua ahli di bawahnya untuk meninggalkan persekutuan. Selain itu, Zhao Chenghua juga telah mengikat banyak tetua persekutuan dan diam-diam telah memindahkan personel keluar dari persekutuan, secara bertahap membagi Ouroboros menjadi dua. Jika Ouroboros terbelah dua, maka saham yang dia miliki tidak akan berarti. Oleh karena itu, dia mungkin juga menggunakannya untuk menarik Zero Wing ke sisinya. Meskipun Zero Wing tampaknya hanya menempati satu kota saja saat ini dan tampaknya lebih rendah daripada banyak guild kelas 2. Kota Zero Wing memiliki populasi tertinggi kedua di kerajaan Star Moon. Itu jauh lebih baik daripada menduduki 3 hingga 5 kota kecil dengan populasi hanya beberapa ratus ribu pemain. Secara khusus, setelah melihat kinerja Ye Feng dan Violet Cloud,
Meskipun Zero Wing masih merupakan persekutuan yang masih muda saat ini, Gentle Snow telah melihat taring kecil, tetapi tajam, Zero Wing. Ketika waktunya tepat, Zero Wing akan merobohkan semua musuh di jalannya dan menjadi penguasa Star Moon Kingdom. Pada saat ini, fakta bahwa Black Flame telah berhasil mendirikan Candlelight Trading Firm di salah satu tanah emas Star Moon City menunjukkan kemampuan dan kekuatan pria itu. Sementara itu, Si Feng juga terpana dengan usulan Gentle Snow. Dia tidak pernah berharap Snow lembut untuk membuat tawaran yang menggoda. Namun, Si Feng masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona Snow, tawaranmu memang sangat menggoda. Namun, izinkan aku untuk menolak." "Menolak? Kenapa?" tanya Snow lembut dengan tak percaya, matanya yang indah melebar karena terkejut. Usulannya tidak berbeda dengan mendorong uang ke wajah Si Feng. Jika Zero Wing dan Ouroboros bergabung, tidak hanya mereka bisa mengimbangi kekurangan satu sama lain, tetapi juga akan menjadi lebih nyaman bagi kedua guild mereka di jalur mereka untuk menjadi penguasa Star Moon Kingdom. Dia tidak bisa memahami mengapa Si Feng menolak proposal semacam itu. "Seperti yang aku mengerti, aku tahu bahwa kamu berharap untuk menangani masalah internal Ouroboros dengan cepat. Tapi aku tidak ingin Zero Wing terlibat dalam pergulatan internal persekutuan lain," Si Feng menjelaskan. "Namun, aku punya proposal lain yang mungkin membuat Nona Snow tertarik." "Proposal lain?" Snow lembut tidak bisa tidak bertanya dengan penasaran. "Ini sangat sederhana. Nona Snow hanya perlu membawa anggota Ouroboros ke Zero Wing. Aku bisa memberi Miss Snow 15% saham Zero Wing." Meskipun suara Si Feng benar-benar tenang, kata-katanya mengejutkan. "Apakah kamu mencoba untuk mencaplok Ouroboros?" kata Snow lembut, sedikit marah. "Ouroboros bukan miliknya sepenuhnya. Awalnya, seharusnya itu milik kakaknya. Hanya saja, karena kakak lelakinya mengalami kecelakaan, Cao Chenghua telah mengambil kesempatan untuk membuat jalannya ke puncak. Dan selama ini, dia telah memikirkan cara untuk membantu Ouroboros memulihkan kejayaan masa lalunya. Jadi bagaimana mungkin dia setuju untuk menggabungkan Ouroboros dan Zero Wing sekarang?" "Apakah ada perbedaan?" Si Feng membalas. "Ouroboros hanya ada dalam nama sekarang. Meskipun kamu telah memperoleh posisi ketua persekutuan Ouroboros, kamu tidak memiliki wewenang yang sesuai. Cepat atau lambat, Ouroboros akan terbelah dua. Jadi mengapa tidak bergabung dengan Zero Wing saja?" Petik 2. Si Feng memiliki pertimbangan sendiri tentang Ouroboros. Pada kenyataannya, Ouroboros tidak terlalu penting baginya. Satu-satunya alasan dia memutuskan untuk menawarkan 15% saham Zero Wing semata-mata karena Dewi Perang itu sendiri, Gentle Snow. Segala sesuatu yang lain tidak berarti baginya. Di masa lalu, Cao Chenghua telah mengalahkan Snow lembut. Dengan seluruh persatuan diadu melawannya, wajar saja kalau dia kalah. Selain dari pengikut Gentle Snow yang paling terpercaya, tidak ada seorang pun yang berdiri dengan Gentle Snow. Bagaimana dia bisa menang? Bahkan jika kemampuannya sendiri luar biasa dan kekuatannya terkenal di seluruh domain dewa, aspirasi orang-orang tidak dapat dengan mudah terombang-ambing hanya dengan kekuatan saja. Meskipun Si Feng telah membantu Gentle Snow memenangkan kompetisi kali ini, nasibnya tidak banyak berubah. Dalam kehidupan ini, dia hanya berdiri di atas kebenaran daripada Cao Chenghua. Meski begitu, mayoritas anggota Ouroboros masih menjadi bawahan Cao Chenghua. Dia bisa menarik pasukannya dan membentuk persekutuannya sendiri. Hanya saja, harga yang harus dia bayar tidak akan kecil. Namun, Cao Chenghua tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya, Ouroboros akan bubar. Apa gunanya bagi Snow lembut untuk berjuang begitu keras? Akan jauh lebih baik baginya untuk mengambil kesempatan itu, sementara sebagian kecil dari guild masih mendukungnya, untuk bergabung dengan Zero Wing. Waktu dirayapi oleh kedua belah pihak diam-diam saling memandang. Pada saat ini, emosi yang kompleks memenuhi hati Gentle Snow. Dia telah memenangkan kompetisi, tetapi kehilangan persekutuan. Kalimat ini sangat cocok dengan situasinya. Meskipun dia berusaha keras untuk melestarikan persekutuan,
Pada akhirnya, dia tidak bisa lepas dari nasibnya. Nasib membuat orang-orang bodoh. Salju lembut berseru pelan. Dia kemudian memandang Zhao Yueru dan beberapa Guild Elder di sampingnya. Mereka semua adalah orang yang paling dia percayai. Pada saat Cao Chenghua mengeluarkan semua bawahannya dari Ouroboros, persekutuan hanya akan ada dalam nama. Pada saat itu, akan sangat sulit bagi Guild untuk melanjutkan di Star Moon Kingdom. Bagaimanapun, Ouroboros dan Star Alliance adalah musuh bebuyutan. Bahkan jika Ouroboros hanya ada dalam nama, Star Alliance tidak akan melepaskannya. Hanya ketika persekutuan telah benar-benar menghapus Ouroboros dari domain dewa, ia akan beristirahat. Bab 518, Memecah Saldo. Setelah beberapa waktu, Snow lembut melepaskan desahan kecil. Si Feng bisa melihat ketidakberdayaan Snow lembut berjuang dengan melalui layar. Namun, reaksinya wajar saja. Lagi pula, siapa yang mau bergabung dengan persekutuan yang telah mereka habiskan dengan upaya tanpa henti untuk membangun dengan persekutuan lain? Namun, si Feng memiliki pertimbangannya sendiri juga. Bahkan jika Zero Wing dan Ouroboros adalah sekutu, persekutuan tinggal di dua kota yang berbeda. Dan karena tidak ada yang bisa memprediksi masa depan, baik manajemen puncak Zero Wing dan anggota persekutuannya harus terus menjaga mereka. Untuk menghindari menambah kekhawatiran Zero Wing, hasil terbaik adalah dengan mencaplok Ouroboros. Itu benar-benar lucu. Guild kecil seperti Zero Wing benar-benar berani melampirkan guild kelas 1, namun, si Feng memiliki kekuatan dan kepercayaan diri untuk berhasil. Zero Wing saat ini memiliki banyak pakar. Ada juga pasokan dana terus-menerus dari Candlelight Trading Firm, sehingga Zero Wing mampu untuk mencaplok eksistensi raksasa seperti Ouroboros. Selain itu, setelah menerima saluran perdagangan Ouroboros, perusahaan perdagangan Candlelight bisa mendapat keuntungan lebih lanjut. Selain itu, setelah beroperasi di dunia game virtual selama bertahun-tahun, Ouroboros pasti telah mengumpulkan banyak pelanggan lama yang sangat kaya dan bersedia menghabiskan banyak uang dalam game realitas virtual, serta sponsor perusahaan. Kalau tidak, persekutuan tidak akan memiliki penghasilan yang mengesankan. Zero Wing Workshop saat ini masih mengembangkan basis pelanggan mereka. Jika Lokakarya dapat mengklaim pelanggan lama Ouroboros, Lokakarya dapat dengan sangat cepat mendapatkan kredit dalam jumlah besar. Tidak seperti keadaan Lokakarya saat ini di mana itu tanpa pendapatan yang stabil dan mengharuskan si Feng untuk mencari sumber sendiri. Pemimpin Guild Black Flame, aku perlu waktu untuk mempertimbangkan masalah ini, kata Snow lembut setelah menenangkan diri. Karena Guild Leader Black Flame tidak memiliki niat untuk menjual saham Candlelight Trading Firm, bolehkah aku membeli beberapa koin dari kamu? Meskipun ada banyak orang yang menjual koin mereka di pusat perdagangan virtual, volume yang tersedia sangat kecil. Selain itu, setiap persekutuan lain dalam permainan juga berusaha membeli koin dalam jumlah besar, sehingga praktis tidak mungkin untuk membeli dalam jumlah besar. Dengan demikian, Ouroboros hanya bisa mengandalkan tim pertanian uangnya sendiri untuk menutupi pengeluaran harian persekutuan. Nona Snow, kamu seharusnya tahu seberapa ketat berbagai persekutuan untuk koin saat ini. Namun, jika kamu hanya tertarik membeli sejumlah kecil, seharusnya tidak ada masalah. Boleh aku tahu berapa banyak yang ingin kamu beli? Tanya si Feng. Meskipun dia sudah menghabiskan banyak uang, perusahaan perdagangan Starstreak dan perusahaan perdagangan Candlelight memberinya penghasilan harian yang signifikan. Dia bisa dengan mudah menjual 1 atau 2.000 emas. Aku tidak ingin banyak, 5.000 emas akan berhasil, kata Snow lembut setelah memikirkan masalah ini. Aku dapat mentransfer 50 juta kredit untuk mereka segera. Dengan 5.000 emas, dia hampir tidak bisa menstabilkan situasi Ouroboros saat ini. Jika dia mendirikan tempat tinggal persekutuan dan memberi para anggota persekutuan harapan, itu akan membuat lebih sulit bagi Cao Chenghua untuk memancing pemain pergi. 5.000, Nona Snow, kamu terlalu memikirkan aku. Si Feng tersenyum pahit. Bagaimana dengan ini? Aku bisa menjual 2.000 emas kepada kamu dengan harga pasar. Namun,
aku akan meminta bantuan Ouroboros untuk membeli beberapa bidang tanah di 10 kota teratas Star Moon Kingdom dan untuk mempromosikan perusahaan perdagangan Candlelight. Petik 2. Nilai pasar koin terus terdepresiasi. Saat ini, satu koin emas bernilai sekitar 6.000 kredit. Seseorang bisa secara kasar membeli sepotong level 25 peralatan misterius besi atau peralatan rahasia perak level 20 dengan uang sebanyak itu. Tawaran Snow lembut untuk membeli 5.000 emas pada 50 juta kredit jauh di atas nilai pasar. Namun, bahkan jika dia memiliki 50 juta kredit, dia bahkan tidak dapat membeli 4.000 emas, apalagi 5.000. Kalau tidak, perusahaan raksasa itu sudah lama membeli semua lans yang tersedia di kota-kota besar. Orang bisa mengatakan bahwa koin berada pada nilai puncaknya saat ini. Jika seseorang dapat membeli sebidang tanah yang baik sekarang, mereka dapat memperoleh kembali uang yang dihabiskan 10, atau bahkan puluhan kali. Perusahaan-perusahaan besar ini tentu saja tidak akan menahan diri untuk tidak membelanjakan kredit mereka. Sayangnya, hal seperti itu tidak mungkin dilakukan. 2.000 emas, salju lembut segera terpana. Sebelumnya, dia hanya menyebutkan 5.000 emas dengan maksud menggali garis bawah Zero Wing. Di seluruh domain dewa, tidak ada satupun guild yang mampu mengungkapkan 5.000 emas, namun Si Feng baru saja dengan santai mengatakan bahwa ia akan menjual 2.000 emas padanya. 2.000 emas? Untuk memperoleh begitu banyak uang, dia harus menghabiskan beberapa hari tanpa henti mencoba membeli koin dan menyusun tim pertanian uang persekutuan dan orang kepercayaannya. Di sisi lain, bahkan setelah membeli begitu banyak tanah emas, Si Feng masih mampu menjual 2.000 emas. Kecakapan keuangannya tak tertandingi. Apakah itu tidak cukup? Si Feng merenung sejenak sebelum berkata, aku dapat menawarkan paling banyak 3.000 emas kepada kamu. Jika itu masih tidak cukup, kamu harus mencari jalan lain sendiri. Petik 2. Snow lembut telah membantunya berkali-kali, jadi dia tidak akan menendangnya saat dia turun. Dia akan membantunya dengan kemampuan terbaiknya selama itu masih dalam kemampuannya. Meskipun dia punya banyak uang, dia membutuhkan uang itu untuk membeli tanah dan mendirikan toko di kota-kota lain. Selain itu, dia juga perlu meninggalkan beberapa untuk persekutuan dalam keadaan darurat. Terima kasih, aku akan mentransfer uang kepada kamu segera, kata Snow lembut, dalam hati merasa sangat senang. Dengan 3.000 emas sebagai tambahan dari 2.000 emas yang saat ini dia miliki, dia akan memiliki cukup untuk membeli sebidang tanah dan membangun Ouroboros Guild Residence. Serta mempertahankan biaya harian guild. Dengan cara ini, Cao Chenghua akan merasa jauh lebih sulit untuk merobek persekutuan. Setelah Si Feng menjual 3.000 emas ke Snow lembut melalui pusat perdagangan virtual, ia kemudian berteleportasi ke kota Maple. Maple City juga dianggap sebagai kota utama di wilayah timur kerajaan Star Moon. Kota ini memiliki hampir 1 juta pemain. Ini juga salah satu alasan mengapa banyak orang memiliki pendapat optimis tentang Overwhelming Smile. Selain beberapa persekutuan kecil, Overwhelming Smile adalah satu-satunya persekutuan besar yang tinggal di kota. Itu sudah mengejar setiap kompetisi besar dari Maple City. Orang bisa mengatakan bahwa Overwhelming Smile telah membentengi dirinya di Maple City. Akan sangat sulit bagi guild lain untuk menyebabkan sedikit pun masalah di sini. Pada saat ini, ketika Si Feng berkeliaran di Maple City, jalanan, sebagian besar pemain yang dilihatnya dalam perjalanannya terdiri dari anggota Overwhelming Smile. Setiap anggota senyum yang luar biasa ini memamerkan kesombongan mereka, dan para pemain dari persekutuan lain hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menghindari berdiri menghalanginya. Senyum yang luar biasa telah mendirikan perusahaan perdagangan di Maple City. Nama toko adalah Perusahaan Perdagangan Luar Biasa, dan itu berada di distrik pusat. Item di sana jauh lebih murah daripada yang ada di NPC Shops. Mereka juga menawarkan banyak item yang tidak tersedia di toko NPC. Jika semua orang tertarik, silakan lihat. Petik 2. Banyak anggota Overwhelming Smile dengan keras mempromosikan perusahaan perdagangan Overwhelming, menarik perhatian banyak pemain. Lagi pula,
toko milik pemain jauh lebih baik daripada NPC. Secara khusus, tidak ada toko NPC yang menjual whetstones. Biasanya, mereka hanya bisa membeli barang-barang seperti itu dari Forging Apprentices. Tidak seperti White River City, Maple City tidak memiliki Starstreak Trading Firm yang memungkinkan pemain untuk membeli banyak item yang biasanya tidak ditemukan di NPC shops. Kekuatan yang luar biasa adalah kekuatan dominan di sini. Sayangnya, itu hanya akan berlaku untuk saat ini. Si Feng saat ini duduk di bawah pavilion kecil di luar, menyesap anggur sambil mengamati jalan-jalan yang semarak di kota Maple. Dalam sesaat, seorang pria paruh baya yang dekat dengan 40-an tiba sebelum si Feng. Dengan hormat, dia berkata, "Halo, Ketua Persekutuan Api Hitam. Nama aku Liang Chen. Pemimpin Serikat Salju telah mengirim aku kepada kamu. Ini adalah perjanjian yang menyatakan bahwa aku akan membeli tanah atas nama kamu. Silakan melihatnya." Petik 2. Terima kasih atas usahamu. Si Feng menerima perjanjian itu dan segera meliriknya. Setelah memastikan semuanya beres, dia menandatangani namanya dan berkata, "Mari kita pergi ke balai kota dan melanjutkan, kalau begitu." Bab 519, Pembantaian Senyap. Di dalam balai kota Maple City. Pada saat ini, Liang Chen, orang yang telah didelegasikan oleh Gentle Snow untuk membantu si Feng membeli tanah, benar-benar terpana. Tanpa ragu, si Feng telah membeli sebidang tanah yang terletak di distrik pusat kota yang harganya lebih dari 2.000 emas. Segera setelah itu, ia mendirikan toko mewah untuk 1.000 emas. Secara total, si Feng telah menghabiskan lebih dari 3.000 emas dalam rentang hanya beberapa napas. Liang Chen adalah seseorang yang sangat dipercaya Gentle Snow, jadi dia sudah berbagi pengetahuannya tentang si Feng. Oleh karena itu, Liang Chen tahu bahwa si Feng telah menjual salju lembut 3.000 emas belum lama ini. Kalau tidak, dia tidak akan mengungkapkan fakta bahwa dia sudah memiliki reputasi yang cukup di Maple City untuk menjadi baron. Meskipun Maple City tidak sebagus kota White River, jumlah pemain yang telah mencapai reputasi baron masih sangat rendah. Seharusnya hanya ada 2 atau 3 pemain seperti itu di seluruh Maple City sekarang. Sebelumnya, si Feng telah menghabiskan 3.000 emas. Sekarang, dia telah menghabiskan lebih dari 3.000 emas sekali lagi. Tingkat kekayaan ini jauh melampaui Ouroboros. Dengan kecakapan finansial seperti itu, siapa yang bisa menantang Zero Wing dalam perang gesekan? Baru sekarang Liang Chen akhirnya menyadari mengapa Overwhelming Smile, guild yang berhasil mendominasi Maple City, gagal mengalahkan Zero Wing. Dan mengapa Zero Wing secara terbuka diakui sebagai guild nomor 1 White River City. Manajer tingkat atas persekutuan tingkat pertama lainnya percaya dalam hati mereka bahwa, meskipun itu bukan tandingan Zero Wing di White River City. Khususnya dalam hal jumlah ahli yang dimiliki masing-masing persekutuan, senyum yang luar biasa masih akan muncul sebagai pemenang. Lagi pula, Overwhelming Smile memiliki banyak dana, sedangkan Zero Wing adalah guild tanpa latar belakang atau modal sama sekali. Paling-paling, Zero Wing hanya bisa bertahan sedikit lebih lama. Namun, sekarang Liang Chen memeriksa kembali situasinya. Bahkan 3 senyum luar biasa tidak akan cukup untuk mengalahkan Zero Wing. Tampaknya langit di kota Maple akan segera berubah, Liang Chen dalam hati mendesah. Setelah mempelajari lebih lanjut tentang domain dewa, berbagai guild telah memperoleh pemahaman umum tentang aturannya. Jika persekutuan ingin menjadi tuan dalam permainan, mereka membutuhkan 3 hal: ahli, kecakapan keuangan terutama terdiri dari koin, dan jumlah anggota. Di antara 3 poin ini, jumlah anggota adalah yang paling tidak penting karena sangat mudah untuk meningkatkan populasi guild. Selama persekutuan memiliki kecakapan keuangan yang cukup, mereka dapat meningkatkan jumlah anggota mereka tanpa batas. Guts Domain berbeda dari game-game realitas maya yang lalu di mana jumlah anggota adalah prioritas utama guild. Dalam permainan realitas virtual masa lalu, perbedaan antara masing-masing pemain terlalu kecil. Dalam permainan ini, angka sama dengan kekuatan. Jika satu orang tidak cukup, maka mereka bisa mengirim grup.
Jika grup tidak cukup, maka mereka dapat mengirim 100 pemain. Cepat atau lambat, mereka terikat untuk menghabiskan musuh mereka sampai mati. Sayangnya, domain dewa berbeda. Seorang ahli tingkat atas bisa sendirian mendominasi seluruh wilayah. Selain itu, tidak seperti di game realitas maya yang lalu, para ahli terbaik domain dewa tidak mudah diproduksi. Di masa lalu, seseorang bisa dengan mudah menjadi ahli tingkat atas jika mereka memiliki peralatan yang cukup kuat. Namun, sekarang, pemain membutuhkan teknik pertempuran yang cukup kuat untuk memenuhi syarat sebagai ahli tingkat atas. Sementara itu, Overwhelming Smile jauh di belakang Zero Wing mengenai ahli dan kecakapan keuangan. Hasil dari konfrontasi antara kedua guild sudah jelas. Pada kenyataannya, selama Overwhelming Smile buru-buru membangun perdagangan mereka dan mendapatkan banyak uang melalui itu, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Hanya saja, sekarang setelah Si Feng tiba, bagaimana bisa Overwhelming Smile bersaing dengan Chief Forger Star Moon Kingdom dengan beberapa pemain lifestyle-nya? Selain itu, perusahaan perdagangan cahaya lilin memiliki 3 forger yang bonafit, mereka beberapa kali lebih kuat daripada magang tempa lanjutan. Candlelight Trading Firm juga memiliki senjata taktis yang dikenal sebagai Basic Strong Net Armor Kits. Sederhananya, Overwhelming Smile tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Setelah Si Feng memperoleh beberapa informasi mengenai kota Maple dari Liang Chen, ia bergegas menuju aula teleportasi kota. Dari informasi yang diberikan Liang Chen kepadanya, Si Feng pada dasarnya tahu semua anggota elit Overwhelming Smile lebih suka lokasi penggilingan. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengorbankan para pemain ini ke hati Icarus. Anggota elit guild berbeda dari pemain biasa. Ketika malam tiba, pemain biasa biasanya akan kembali ke kota masing-masing untuk beristirahat atau keluar dari permainan, sedangkan pemain elit akan terus naik level di ladang. Karena peralatan atau teknik bertarung mereka, pemain elit tidak punya alasan untuk takut pada monster di malam hari. Hanya saja, kecepatan leveling mereka akan agak melambat saat ini. Meski begitu, itu jauh lebih baik daripada yang lain yang tidak bisa naik level sama sekali. Bahkan jika kecepatan leveling mereka lebih lambat di malam hari, mereka secara bertahap akan memperlebar jarak antara mereka dan pemain lain. Akibatnya, level anggota elit guild biasanya jauh lebih tinggi daripada pemain biasa. Sementara itu, lokasi penggilingan utama Overwhelming Smile adalah Dragon Ridge. Dragon Ridge adalah area leveling level 25 hingga 30. Monster di dalamnya terdiri dari Dragonman. Dragonman dilahirkan dengan sisik tebal dan mewarisi kekuatan naga yang tak tertandingi. Mereka adalah prajurit alami. Selain itu, karena mereka adalah cabang kecil dari ras naga, Dragonman juga memiliki cinta bawaan untuk mengumpulkan harta. Karenanya, Dragonman memiliki drop rate yang jauh lebih tinggi. Ada juga banyak pencarian yang tersedia di Dragon Ridge yang mengharuskan pemain untuk berurusan dengan Dragonman. Begitu banyak pemain senang naik level di sini. Namun, Overwhelming Smile memonopoli area sumber daya tinggi dalam Dragon Ridge. Jadi, pemain lain hanya bisa menyelesaikan beberapa kill cache for Dragonman di daerah dengan populasi monster rendah. Tak lama setelah Si Feng berteleportasi ke Dragon Ridge dan berada di tengah-tengah mencari anggota Overwhelming Smile, Melancholic Smile tiba-tiba menghubunginya. Pemimpin persekutuan, aku telah menyelesaikan tugas yang kamu berikan padaku. Benar saja, mereka mencoba mencuri ketiga magang penempaan lanjutan yang telah mempelajari desain penempaan batu ringan, terlepas dari biaya. Pada akhirnya, ketiganya membelot, kata Melancholic Smile penuh semangat. Dengan ketiga magang penempaan tingkat lanjut diburu, itu berarti perusahaan telah menerima kompensasi untuk 3 desain tempa batu ringan. Mereka telah mendapatkan hampir 50 juta kredit, begitu saja. Adapun hilangnya 3 magang forging tingkat lanjut, senyum Melancholic sama sekali tidak terpengaruh. Setelah Candlelight Trading Firm mengembangkan sendiri, manfaat yang diberikan para anggotanya sangat bagus. Firma-firma juga menerima persediaan material yang tidak terbatas. Selama mereka bekerja keras, mereka bisa menghasilkan banyak uang.
Oleh karena itu, banyak forging apprentice telah tiba untuk mendaftar ke firma. Di antara mereka, tidak ada kekurangan dari apprentice tempa menengah. Selama firma mengasuh mereka sedikit, itu akan memiliki batch penempaan tingkat lanjut dalam waktu singkat. Meskipun Overwhelming Smile telah berhasil mencuri banyak pemain dari Candlelight Trading Firm, hitungan Advanced Forging Apprentice Firm tidak menurun sejak didirikan. Sebaliknya, mereka telah mengumpulkan lebih banyak pemalsu. Bagus. Si Feng juga tersenyum. Dengan jumlah ini dan apa yang dia terima dari Snow Lembut, dia bisa segera melaksanakan rencana pelatihan ahlinya. Benar, berapa banyak batu cahaya yang telah diproduksi sejauh ini? Aku diam-diam merekrut puluhan apprentice penempaan tingkat lanjut di kota-kota lain, dan mereka dengan panik memproduksi batu cahaya di asosiasi penempaan kota mereka masing-masing. Mereka masih asing dengan proses produksi saat ini, sehingga produksi mereka agak lambat. Meski begitu, kami sudah memiliki beberapa ratus seton. Dalam 1 atau 2 hari, kita harus mengumpulkan hingga 20.000 lembar, kata Melancholic Smile dengan percaya diri. Pada saat itu, cahaya lilin akan menjadi nama rumah tangga. Aku menjamin bahwa Candlelight akan menjadi perusahaan perdagangan nomor 1 Star Moon Kingdom. Petik 2. Senyum melankolis telah mengucapkan kata-kata ini bukan karena kesombongan, tetapi karena nilai batu cahaya sangat beragam. Baik pemain elit dan pemain biasa mampu membelinya. Mempertimbangkan jumlah pemain yang memproduksi batu cahaya sekarang, mereka dapat memasok beberapa pemain kota. Setelah Melancholic Smile menyelesaikan laporannya, si Feng diam-diam tiba di wilayah dalam Dragon Ridge. Pada saat ini, orang bisa melihat lampu berkelip-kelip sesekali melalui hutan yang gelap dan sunyi, ditambah dengan suara ledakan. Penyebab fenomena ini tidak lain adalah pemain elit Overwhelming Smile yang menggiling Dragonman. Elit senyum yang luar biasa ini sangat terorganisir. Membentuk kelompok 20, tim 100 bergiliran melawan tentara Dragonman. Mereka bertarung dengan efisiensi tinggi. Sementara satu kelompok bertarung, yang lain akan beristirahat dan tetap waspada terhadap lingkungan mereka, mencegah monster lain dari menyergap mereka. Kalian akan menjadi itu. Si Feng tersenyum. Bab 520, Pakar Tersembunyi dalam Kegelapan. Tim 100 orang Smile yang luar biasa saat ini menggiling sarang Nagaman secara bergiliran. Di Dragon Ridge, Dragonman Nest dianggap sebagai tanah harta karun. Orang bisa menemukan berbagai peti harta karun di dalam sarang ini. Selain itu, setidaknya satu bos menjaga setiap nest. Bos ini biasanya kepala suku dan pangkat tuhan, tetapi jarang yang terakhir. Sarang juga merupakan daerah sumber daya tinggi, dan mereka adalah lokasi yang cocok untuk tim elit untuk naik level dan meningkatkan peralatan mereka. Tim 100 orang dari Overwhelming Smile ini tidak memperhatikan pendekatan lambat si Feng sama sekali. Namun, ketika si Feng kira-kira berjarak 100 yard dari tim, dia tiba-tiba berhenti. Kenapa dia ada di sini? Si Feng bingung ketika dia melihat pria bertubuh kurus berdiri di garis depan tim Overwhelming Smile. Peralatan dan atribut si Feng jauh melampaui pemain saat ini dari domain dewa. Selain itu, dengan keterampilan identifikasi yang kuat seperti mata maha tahu, visinya secara alami lebih unggul dari pemain biasa. Bahkan pada malam hari, penglihatannya tidak terpengaruh secara signifikan. Sementara itu, lelaki berbadan kurus yang dia lihat tidak lain adalah Warwolf, seorang ahli tingkat atas sejati yang dia temui beberapa kali sebelumnya. Pada saat ini, Warwolf sudah menjadi prajurit Shield level 1 level 27. Peralatannya juga telah mengalami perubahan besar. Saat ini, ia tidak mengenakan apa-apa selain level 25 Dark Gold item peringkat, dan HP-nya hampir 7.000. Dibandingkan dengan kepala MT Zero Wing, Kola, Warwolf hanya sedikit lebih rendah. Namun, perubahan paling signifikan tentang pria itu adalah Guild Emblem di dadanya. Si Feng pernah mencoba untuk merekrut Warwolf ke Zero Wing. Namun, yang terakhir telah menyatakan ketidaksukaannya diikat oleh persekutuan, jadi si Feng telah menyerah. Namun, sekarang, bukan hanya serigala perang bergabung dengan persekutuan,
tetapi persekutuan yang dia bergabung juga adalah senyum yang luar biasa. Bagaimana ini tidak mengejutkan Si Feng? Tidak heran Dungeon Smile yang luar biasa merampok kemajuan di Maple City begitu cepat. Ternyata mereka mendapat bantuannya. Si Feng menyadari. Dia secara pribadi menyaksikan betapa terampilnya serigala perang. Dengan bantuan prajurit perisai tingkat 1, senyum yang luar biasa tidak perlu lama untuk membersihkan Dungeon Team. Namun, Si Feng tidak bisa mengetahui bagaimana Overwhelming Smile berhasil membujuk Werewolf. Pada tim elit 100 orang ini, selain dari Werewolf, Si Feng juga bisa melihat beberapa ahli lainnya. Orang-orang ini jelas berbeda dari anggota elit Overwhelming Smile. Aura yang menentukan mengelilingi tubuh mereka, dan dalam hal menyerang dan menghindar, mereka jelas merupakan luka di atas anggota elit Smile yang luar biasa. Beberapa ahli ini bahkan telah mencapai tingkat ahli sejati. Tidak peduli guild mana yang mereka bergabung, mereka akan menjadi petarung top mereka. Mengenai teknik dan pengalaman bertarung, tak satu pun dari orang-orang ini yang kalah dari Ouroboros Soaring Snake. Senyum yang luar biasa benar-benar tahu cara menyembunyikan rahasianya. Untungnya, aku menemukan ini sebelumnya. Jika orang-orang ini secara bertahap mengumpulkan kekuatan mereka dalam kegelapan, mereka akan menjadi ancaman ganas bagi Zero Wing di masa depan. Setelah menonton selama beberapa waktu, Si Feng menemukan bahwa ada 7 ahli sejati dalam tim 100 orang ini, termasuk Werewolf, ada 8. Bahkan Zero Wing tidak memiliki begitu banyak pakar sejati. Meskipun 7 lainnya lebih rendah dari Werewolf, mereka kemungkinan besar lebih kuat daripada Kola dan Five Demon General. Hanya Flying Shadow dari Five Demon General yang hampir cocok untuk ke-7 ahli ini. Jika itu benar-benar turun ke pertempuran, jika Flying Shadow tidak memiliki keunggulan di atribut, ia tidak akan bertahan melawan para ahli ini. Satu-satunya yang bisa bersaing dengan 7 orang ini adalah Fire Dance, Aqua Rose, dan Violet Cloud. Tentu saja, mengenai potensi pertumbuhan, Kola sendiri sudah jauh di atas 7 orang ini, belum lagi Aqua Rose dan Violet Cloud yang memiliki potensi untuk mencapai God Tier. Dalam Gods Domain, setiap ahli tak tertandingi yang mampu mencapai tingkat dewa adalah keberadaan yang luar biasa. Para ahli yang hanya menyentuh Realm Refinement tidak memiliki peluang melawan mereka. Selain itu, teknik bertarung para ahli ini menyerupai Werewolf. Jelas bahwa mereka hanya mencapai keterampilan yang mereka miliki hari ini setelah pelatihan dengan Werewolf selama bertahun-tahun. Sementara itu, Kola, Fire Dance, Flying Shadow, dan yang lainnya hanya orang biasa. Di masa lalu, mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri dan menjalani cobaan dan kesalahan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai apa yang mereka miliki. Jumlah pakar dalam domain dewa tidak terbatas. Aku benar-benar tidak sanggup untuk menganggap remeh. Setelah melihat para ahli ini, Si Feng tiba-tiba merasa bahwa dia terlalu lalai. Populasi dunia sangat besar, menambah fakta bahwa ini adalah era teknologi dan kemanusiaan sebagai keseluruhan berfokus pada kebugaran fisik. Ada banyak orang yang mampu di seluruh dunia. Meskipun dia pernah menjadi ketua persekutuan dari persekutuan kelas 2 di masa lalu, dia hanya melihat sebagian kecil dari domain dewa. Dia hanya katak di dasar sumur. Masih ada banyak rahasia tentang domain dewa yang karakter minor seperti dia tidak memenuhi syarat untuk melihat. Ambil Werewolf misalnya. Di masa lalu, Si Feng belum pernah mendengar tentang pria itu sebelumnya, namun kekuatan yang ditampilkan oleh serigala perang sudah sangat kuat. Dia pasti memiliki peluang tinggi untuk menjadi ahli peringkat dewa tier 6 di masa depan. Sementara itu, ini hanya kerajaan bintang bulan. Ada ratusan kerajaan dan kerajaan di domain dewa, dan kerajaan memiliki ahli paling sedikit. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak ahli dan rahasia yang ada di domain Tuhan yang belum dia sadari. Tampaknya aku harus melanjutkan dengan rencana pelatihan para ahli dengan cepat. Meskipun Si Feng ingin melatih Fire Dance dan yang lainnya, mendorong mereka ke realem penyempurnaan untuk menjadi ahli tingkat atas sejati sesegera mungkin, dia terlalu sibuk untuk melakukannya. Dia juga tidak memiliki fasilitas atau persediaan yang sesuai. Karena itu,
dia telah memerintahkan Fire Dance dan yang lainnya untuk berlatih sendiri untuk saat ini. Melihat bahwa Werewolf dan timnya berkelana lebih jauh ke dalam Dragonman's Nest, Si Feng tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Sebaliknya, ia mengikuti tim secara diam-diam, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Itu bukan karena Si Feng tidak mampu membunuh para pemain ini. Alih-alih ia berharap bisa merawat para pakar ini dalam sekali jalan. Itu terutama berlaku untuk Werewolf. Sebelumnya, meskipun Werewolf bukan temannya, mereka juga bukan musuh. Sekarang, setelah Werewolf bergabung dengan Overwhelming Smile, itu berarti bahwa Werewolf berdiri melawan Zero Wing. Secara alami, Si Feng tidak bisa membiarkannya pergi. Namun, Si Feng hanya satu pria. Menghadapi tim yang terdiri dari 100 pemain, jika para elit ini fokus melarikan diri dengan nyawa mereka, bagaimana mungkin Si Feng bisa membunuh setiap dari mereka? Belum lagi, ada 8 ahli tingkat atas di tengah-tengah mereka. Di antara mereka, ada juga keberadaan yang berduri seperti Werewolf. Jika Werewolf dan 7 ahli lainnya bekerja sama untuk menghadapinya, bahkan Si Feng akan menghadapi ancaman kematian. Oleh karena itu, Si Feng tidak terburu-buru untuk menyerang. Pertama dan terutama, seorang pemburu yang baik membutuhkan kesabaran. Seorang pemburu juga perlu memiliki pemahaman waktu yang tepat. Penyergapan pertama sangat penting. Si Feng sudah lama menjadi akrab dengan menyergap musuhnya. Sayangnya, medannya terlalu luas. Hutan juga menutupi lingkungan sekitar, membuatnya mudah bagi pemain untuk melarikan diri dan menyembunyikan jejak mereka. Tentu, Si Feng tidak bisa bertindak gegabah dan terlalu dini mengekspos dirinya sendiri. Apalagi waktu ada di pihaknya saat ini. Itu sudah malam hari di domain dewa, dan visi pemain melemah secara signifikan selama waktu hari ini. Jika Si Feng bersembunyi di balik selimut kegelapan, akan lebih sulit untuk menemukannya. Selain itu, Si Feng saat ini level 30. Dia jauh lebih tinggi levelnya daripada monster di dalam Dragonman's Nest, jadi tidak mudah bagi monster untuk mendeteksinya. Waktu berlalu dengan lambat, dan Si Feng mengikuti tim Werewolf saat mereka mendorong lebih dalam ke nest. Dengan tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, Si Feng membuka peti harta karun Twilight setiap kali penyelenggaraan ilahi siap. Setelah jantung Icarus berevolusi, atribut keberuntungan yang diberikannya telah meningkat secara signifikan. Setelah mengaktifkan Divine Providence, Si Feng's luck bisa mencapai maksimum 32 poin, itu 7 poin lebih tinggi dari sebelumnya, dengan setiap penggunaan Divine Providence. Si Feng bisa membuka hingga 9 peti harta karun, dan di antara 9 peti harta karun ini, ada kemungkinan sangat besar Si Feng mendapatkan 1 atau 2 potong peralatan set tier 1. Setelah Si Feng menguntit tim Werewolf selama hampir 4 jam, ia telah menyelesaikan peralatan badai, perlengkapan peralatan tier 1 untuk pendekar pedang. Seperti yang diharapkan dari alat yang saleh. Aku baru saja melewati setengah dari peti harta karun, dan sudah. Aku telah menyelesaikan 1 set peralatan set tier 1. Jika aku dapat meningkatkan peringkat hati Icarus ke epic dan membuka peti harta karun Twilight yang tersisa, aku dapat menyelesaikan peralatan set tier 1 untuk semua kelas. Si Feng tumbuh bersemangat saat dia tersenyum pada Hurricane set equipment yang baru di dalam tasnya. Sebagai perlengkapan set tingkat 1 untuk pendekar pedang, Hurricane set hanya lebih rendah dari peralatan set epic. Itu jauh lebih unggul dari level 20 Dark Gold peringkat Dragon Claw set equipment yang saat ini dipakainya. Selain itu, tidak seperti Dragon Claw set, Hurricane set secara khusus melayani pendekar pedang.